kebanyak di budidaya hampir seantero Nusantara itu orang banyak budidaya lele sangkuriang. Termasuk yang sekarang saya lakukan budidaya juga lele sangkuriang. Ya. Jadi memang untuk melakukan budidaya lele sangkuriang ini, yang pertama kita perlu memilih bibit yang bagus. Nah, bibit yang bagus itu tidak bisa kita peroleh dengan serta-merta. Tapi itu harus erat sekali dengan pengalaman kita. Yang stok sekarang tuh di atas 30.000. Udah 30.000 Di atas ekor. 30 ribuan. Dari yang dulunya cuma 300 ekor. Iya. Iya kan Pak ya. 300 ekor, ya. Sudah 30.000 ekor. 30-an 10 ribu. kali lipat ya Pak. Iya. Halo kawan Baper, ketemu lagi di Baper, Baum Pertanian dan Peternakan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang. Kawan Baper nggak bosan kan hari ini dengan narasumber kita yang tetap menginspirasi. Itu Bapak Insinyur Franciscus Mbapa MSI. Halo Pak. Halo Ibu Sofi, selamat siang. Wow, Bapak nggak benar-benar nggak kapok ya setelah kami undang waktu lalu itu ke sini. Kami undang lagi untuk menginspirasi lagi. Bapak tetap bersedia demi kawan-kawan Baper ya Pak ya. Oke, Bapak gimana usaha ternak bebeknya? Masih lancar? Iya lancar. Sejauh ini kira-kira udah banyak konsumen lagi ya yang menghubungi Bapak lah ya? Iya, kalau pelanggan sih memang cenderung bertambah. Seiring bertambahnya waktu, kemudian seiring usaha bebeknya berkembang, ya pelanggan juga semakin berkembang. Dan di sini topik kali ini Bapak berbicara tentang si kumis. Ternak si kumis. Biasanya kan kita orang-orang leluconnya kita itu kita sebut si kumis ya ternyata. Si ternak kumis. lele. Lele, ya. Bapak gini, kita penasaran nih. Udah bidai suara, ternak lagi. Kayaknya Bapak Sultan di Balai Besar Peternakan Kupang ya. Lain kali kami mau datang lah ke rumah Bapak gitu, dijemput ternak bebek atau lelenya gitu ya Pak ya. Oke, Bapak berbicara tentang ternak lele ini, Bapak udah berapa lama sih mengusahakan ternak lele ini? Jadi kalau sampai hari ini sudah mau menjelang 13 tahun. Iya, Bu, 13 tahun. Jadi cikal bakal saya lakukan usaha ternak lele itu mulai dari 1 Agustus 2010. Jadi saya bergerak usaha lele sejak waktu itu. Bukan berarti dari awal saya punya niat untuk melakukan kegiatan usaha itu, tidak sebenarnya. Jadi selepas saya pulang kuliah dari Manado, ketika waktu itu saya ke Oesapa, saya mampir di rumah teman saya, orang Sabo. Ketika saya masuk ke rumah saya kaget. Nah, begitu dia muncul dari belakang begini, kok celananya pada basah semua, sampai sepinggang. Ya aku nanya dia, loh kok kenapa sampai begitu? Dia bilang, saya ada tabur bibit lele di kolam tadi. Loh, kok nabur bibit lele? Setahu saya Bapak kan tidak lakukan itu. Tapi kenapa? Tidak, kebetulan ada bibit, ada teman dari Bakunase yang mau berikan bibit untuk dia dengan harga yang lumayan lah. Kemudian ada pula kemudahan. Kalau kita ambil bibit dari dia dengan harga yang kita sepakati bersama, maka setelah lele itu besar, kita jual kembali ke dia. Begitu dia berbicara seperti itu, sepertinya terinspirasi di pikiran saya. Loh, selama ini kalau kita melakukan suatu kegiatan usaha, apalagi usaha itu berkaitan dengan jaringan pemasaran ya, kita cenderung untuk memikir dari aspek pemasaran. Tetapi si teman saya tadi sudah memberikan solusi. Dia bisa mendapatkan bibit dari yang bersangkutan, kemudian hasil daripada budidaya kita itu dijual kembali kepada yang bersangkutan. Nah ini perlu saya kasih tahu bahwa waktu itu harga bibit itu yang dia sampaikan ke saya itu Rp1.500 per ekor, harga bibitnya. Kemudian lanjut kata dia waktu itu, kalau lelenya udah besar, kita bisa jual kembali ke orang yang menyediakan bibit tadi dengan harga Rp25.000 per kilogram. Loh, saya tanya balik, loh, itu meliharanya berapa lama itu lele? Ya pokoknya antara 2 atau 3 bulan begitu sudah bisa dilepas. Saya pikir-pikir dalam hati, loh, ini berarti pekerjaan ini bisa saya lakukan ini. Nggak terlalu susah. Ya udah,
Akhirnya aku minta si teman tadi, kalau boleh tolong hubungkan saya dengan pemilik bibit lele itu. Kebetulan tempatnya agak jauh. Si teman yang punya bibit lele tadi orang Jawa. Lalu dia bilang, bolehlah kalau memang ada waktu besok kita bisa ke sana. Bilang, Iya. baik sudah. Kebetulan di rumah saya waktu itu ada kolam. Ini apa? Semacam bak yang saya bikin. Bak yang saya bikin dengan ukuran 2 meter lebih kali 2 meter lebih. Jadi bentuknya itu seperti apa? Seperti kotak, nah, tapi di atas permukaan tanah. Saya bermaksud waktu itu mau bisnis untuk penyulingan air. Nah, jadi saya mau bikin air semacam air RO begitu. Nah, untuk dijual di sekeliling ini apa? Noel Baki Tarus ini. Nah, Iya. tetapi karena waktu itu saya ini keburu pergi kuliah, akhirnya nggak jadi. Jadi pulang itu bak mubasir. Nah, ya sudah. Ketimbang bak itu mubasir, lebih baik coba-coba saya naruh lele. Ya sudah. Akhirnya besok saya dengan teman tadi pergi ke rumah teman yang punya bibit lele Bibit itu lele untuk itu. menanyakan mengenai bibit ini. Iya. Ternyata disampaikan oleh teman di sana bahwa bibitnya masih ada. Bilang harganya berapa? Bilang harganya Rp1.500 per ekor. Saya bilang kalau begitu saya minta 500. Nah, 500 ekor. Nah, jadi besok dia sediain 500. Nah, belum sempat saya kembali ke rumah, tiba-tiba ada teman satu, yang namanya Pak Sius, dia juga pingin juga mau pelihara lele. Lalu saya bilang, ya sudah kalau Pak Sius mau pelihara lele juga, siap modalnya, supaya besok nanti kalau antar satu kali. Yang berapa? Ini Rp1.500 per ekor. Nah, nanti kalau bisa besok sediakan duitnya, sehingga Mas antar besok langsung Pak Sius 500 ekor, saya 500 ekor. Nah, ini kita lagi berbicara mengenai bibit ini. Iya. Ini riwayat masa lalu. Sudah. Akhirnya besoknya si Mas ini bawa bibit 1.000 ekor. Nah, begitu dia sampai di kolam, dia lihat kolam saya besar, baru airnya tinggi. Dia bilang, Pak, sayang sekali. Kalau kolam sebesar ini hanya taruh 500 ini. Ini bisa muat 2.000. Saya bilang, kok begitu Mas? Iya, bisa muat 2.000. Akhirnya 1.000 tadi dia taruh semua di kolam saya. Sedangkan untuk Pak Sius dia harus kembali lagi ke Bakunase untuk hitung lagi 500 untuk antar ini buat Pak Sius. Nah, ya sudah, sejak waktu itu hanya ada satu berita buruknya, Ibu Sofi. Waktu itu ketika saya kan belum punya pengalaman. Iya. Wong Masih background baru saya kan gitu. latar belakang saya kan sarjana peternakan, Iya. bukan sarjana perikanan, apalagi ikan air tawar. Jadi saya waktu itu melakukan tuh hanya karena terdorong karena saya melihat bahwa ini ada peluang pasar. Jadi saya lakukan saja. Tapi dasar keilmuan saya berkaitan dengan ini ikan air tawar sama sekali memang tidak ada. Iya memang jelas waktu itu. Tidak lama kemudian, ketika 2 hari, 3 hari kemudian, saya lihat di atas permukaan air itu, bibit-bibit lele sudah banyak yang ini Mengambang. Iya mengambang, putih-putih semua. Saya bilang, oh ini berarti sudah ada yang mati nih. Ya udah, besoknya sudah diangkut kasih keluar, dipilih kasih keluar, tiba-tiba besok muncul lagi di permukaan yang mengambang. Waduh, berarti tingkat kematiannya tinggi ini. Besok lagi, keluar lagi. Sekitar hari kelima waktu itu, saya coba kurangin air. Saya kasih kering air. Begitu kering air, saya lihat di bawah dasar itu, aduh, yang mati itu banyak sekali. Ya sudah, saya keluarin semua yang mati, yang tertinggal di dalam mungkin tidak sampai 100 ekor. Itu pun besoknya masih mati lagi. Saya sudah lepas saja, saya tidak mau pusing lagi. Ya sudah, biarin aja. Akhirnya satu ketika mungkin mati banyak, yang tersisa tinggal 5 atau 6 ekor. 5 atau 6 ekor juga tidak sempat dipanen. Karena waktu itu musim hujan, air sampai ke permukaan bak. Begitu air sampai ke permukaan bak, lelenya loncat semua keluar. Akhirnya di kolam kosong. Jadi percobaan pertama Bapak pelihara lele itu gagal total ya? Gagal total. Gatot. Oke. Gagal total. Ya, tapi waktu itu saya berpikir, oke lah, modalan saya keluarkan sekian, kemudian itu ya sudah. Bagi saya enggak kapok. Enggak kapok. Coba saya pelajari lagi lebih jauh. Akhirnya dari situ suatu ketika saya mau dapatkan bibit dari teman tadi sudah tidak ini lagi. Saya tanya ke orang, loh kalau Pak mau bibit ke perikanan aja. Akhirnya waktu itu saya lari ke Noikele. Di perikanan Noikele itu ada satu pembudidaya pembibit lele. Saya mampir di situ. Saya tanya dia, ada bibit lele? Oh ada, tapi tinggal sedikit. Saya bilang harga 1 ekor berapa? 1.500. Dia coba
hitung toh, coba hitung bibit lelenya. Waktu itu dapat sekitar 300 ekor. Nah, jadi saya bayar ke dia waktu itu 450.000. Bawa bibitnya sampai di rumah, saya taruh bibitnya, tapi saya tidak taruh di bak yang itu lagi. Saya bikin dengan satu kolam lagi, tapi kolam terpal. Taruh di kolam terpal itu, saya amati dari hari ke hari, loh, ini apa lele ini kok bagus. Nah, akhirnya sampai 1 bulan, 2 bulan saya ngasih makan terus, semakin besar, timbul rasa percaya diri dalam diri saya. Oh, mungkin ciri-ciri yang mau berhasil harus seperti begini, melihara lele harus seperti begini. Ya udah, akhirnya sudah menjelang masa pemeliharaan, sudah mau menjelang 3 bulan, saya lihat memang udah besar-besar ini. Saya bilang, wah, ini sudah saatnya untuk saya masarkan ini. Akhirnya suatu sore saya keluar. Saya keluar bersama dengan 2 orang anak saya mampir di warung. Saya coba tanya di satu warung di jurusan Oisapa. Saya masuk warung itu, saya sengaja. Nah, di muka ada tulis, ini ayam lalapan, nasi rawon, bakso, kemudian ini apa, pecel lele. Aku masuk nanya, pecel lele. Mas, ada pecel lele enggak? Aduh, Pak, jangan marah. Kenapa? Lelenya enggak ada. Loh, tapi di muka sana tuh ada tulis di muka situ, bilang pecel lele. Aku mau makan pecel lele. Soalnya aku terbiasa di Jawa, biasa makan pecel lele. Aduh, Pak, minta maaf, tidak ada. Sudah berapa lama nggak ada pecel lele ini? Dia bilang, ya kurang lebih sudah sekitar 3-4 bulan. Ya bahkan sudah mau setengah tahun nggak ada. Loh, memangnya dulu yang masukkan lele ke sini itu siapa? Dia bilang ada satu ini teman orang dari ini apa, dari jurusan apa, Namosain sana. Dulu biasa pernah antar 1, 2, sekitar 3 kali. Tapi setelah itu di SMS tidak pernah dibalas, telepon tidak pernah diangkat. Ya akhirnya begini-begini sampai sekarang ini. Langsung si Mas tadi bilang sama aku. Dia bilang, ya kalau Bapak punya di rumah ya boleh bawa ke sini. Tapi Bapak di rumah sudah besar atau belum? Dia bilang, ya memang. Baru dia tanya, ukurannya sekitar besar mana? Saya nunjuk. Ya kurang lebih besar-besar begini. Nah, saya tunjuk lengan saya seperti itu. Dia bilang, oh kalau begitu bisa Pak. Berarti itu sekitar isi 5 atau 6 ekor per kilo. Lalu dia tanya saya, jadi Bapak mau jual berapa per kilo? Saya bilang, ya saya palingan jual 30.000 per kilo. Oh, Bapak antar ke sini aja. Nggak usah banyak-banyak Pak. Bapak bawa 5 kilo dulu. Ya sudah. Waktu itu saya ke warung hari Selasa. Esoknya hari Rabu saya antar 5 kilo. Antar 5 kilo ke Mas tadi. Begitu antar, saya pulang. Lama sekali, hampir 1 minggu lebih. Baru Mas SMS lagi, Pak tolong antar Pak 5 kilo lagi. Kok lama banget ini. Saya antar 5 kilo lagi. Begitu antar 5 kilo lagi, tidak sampai 1 minggu sudah bayar lagi. Minta lagi 5 kilo. Wih, saya lihat sudah kewalahan ini. Lele di kolam tinggal sedikit. Timbul pikiran saya waktu itu, berarti saya tidak bisa melihara sejumlah ini lagi. Saya harus nambah kolam lagi. Nambah bibit lagi untuk melihara lele ini. Saya bikin lagi 1 kolam. Jadi begitu riwayatnya. Sampai hari ini nih saya sudah punya sekitar 15 kolam. 15 kolam ya, 15 Pak. Dari 1 kolam yang gagal total. Iya, gagal Bapak total. nggak berhenti di situ, masih tetap berjuang ya. Iya, tetap Dan berjuang. triksnya itu kayak kalau misalnya cari apa tadi pasarnya itu langsung pura-pura ke suatu tempat makan ya, Pak. Wah, ada trik nih kawan Bapak. Oke. Nah, terus Pak, kalau misalnya tadi kenapa gagal di yang apa itu, karena memang kolamnya yang kurang cocok gitu ya. Jadi kita harus juga memperhatikan kolamnya tadi ya. Dari terpal itu lebih bagus menurut Bapak ya, yang sudah Bapak. Terus kalau dari bibitnya sendiri itu gimana, Pak? Kalau dari bibitnya memang ada macam-macam bibit. Jadi kalau lele punya macam-macam juga. Macam-macam jenis. Aku cuma taunya lele aja, Pak. Oh, memang. Ada lagi nama-namanya, Pak. Memang kalau kita lihat lele itu mirip-mirip. Tapi kalau kita telisik lebih jauh, jenis lele itu macam-macam. Yang pertama tuh lele Indonesia, lele Dumbo. Yang kedua lele Sangkuriang. Yang ketiga ada yang disebut dengan lele Python. Python. Iya. Kemudian ada juga lele Thailand. Jadi ada macam-macam. Kemudian ada blasteran atau kawin antara jenis-jenis lele itu untuk menghasilkan lele-lele yang lebih oke lagi. Seperti lele Sangkuriang. Iya. Nah, lele Sangkuriang itu merupakan lele yang sudah banyak dibudidaya, hampir seantero Nusantara itu orang banyak budidaya lele Sangkuriang. Termasuk yang sekarang saya lakukan budidaya juga lele Sangkuriang. Ya. Jadi memang untuk melakukan budidaya lele Sangkuriang ini, yang pertama kita perlu
memilih bibit yang bagus. Nah, bibit yang bagus itu tidak bisa kita peroleh dengan serta-merta. Tapi itu harus erat sekali dengan pengalaman kita. Jadi pengalaman saya, seperti dulu pada awal mula ketika saya ambil bibit dari teman saya yang di sana itu, ternyata bibit itu dalam waktu beberapa hari mati semua. Itu kalau bagi saya, itu sudah tidak bisa menjadi suatu referensi untuk selanjutnya kita harus berhubungan dengan dia untuk memperoleh bibit. Karena apa? Karena nyatanya bahwa sampai di sini belum beberapa lama terjadi kematian yang sangat tinggi sekali. Padahal titik yang paling krusial dalam usaha ternak lele ini adalah bagaimana kita menekan angka mortalitas. Nah, saya mau katakan di sini bahwa kalau mau pelihara atau mau usaha lele itu, angka mortalitas tidak boleh lebih dari 10%. Dia harus berada di bawah 10% supaya kita bisa mendapatkan keuntungan. Bukan berarti kalau mortalitasnya misalnya 20 atau 30% tidak ada keuntungan, masih ada keuntungan. Tetapi keuntungan yang kita peroleh itu tipis, sangat sedikit dia punya keuntungan. Tetapi kalau angka mortalitasnya di bawah 10%, tingkat keuntungannya bisa mendekati 100%. Keuntungannya itu. Oke. Iya, daripada usaha lele. Itu yang pertama, kita berbicara mengenai jenis. Yang berikut juga, kita tahu bahwa lele ini pemeliharanya itu memang ya kalau mau dilihat itu sepertinya agak manja. Kok Iya, manja, Pak? iya, karena apa? Karena lele itu dia sukanya makan. Nah, rakus sekali makannya. Dikasih apa aja makan. Kasih sisa makanan dia makan, kasih daun pepaya makan, kasih ini apa buah mengkudu dia makan, apalagi kasih pakan dia makan. Tapi untuk pemeliharaan yang produktif, nah, kita perlu memberikan pakan yang berkualitas. Nah, pakan yang berkualitas itu sekarang sudah banyak terjual di toko. Nah, mulai dari pakan halus, pakan setengah halus, sampai dengan pakan yang agak kasar. Pakan yang halus itu kita berikan untuk lele di awal masa budidaya. Dengan ukuran lele kurang lebih 5-7 cm. Itu kita lakukan kurang lebih sekitar 2 minggu. Nah, kemudian selanjutnya kita beli pakan yang sedang. Nah, dan berikan pada lele. Dan di akhir masa budidaya, kita berikan pakan yang agak kasar. Nah, untuk si lele tadi. Jenis-jenis pakan yang bisa kita berikan di awal masa budidaya ada macam-macam. Antara lain PF1000, nah, kemudian FFF 999, juga Min1. Nah, jadi ada 3 macam pakan yang bisa kita berikan di awal masa budidaya dengan ukuran benih kurang lebih sekitar 5-7 cm. Kalau sudah lewat masa 2 minggu, kita bisa beri dengan pakan pertengahan, yaitu pakan pertumbuhan. Itu jenisnya itu 781 Min 2. Setelah itu kalau dia sudah lewat 2 bulan, kita bisa beri pakan yang namanya 781-3 untuk pemeliharaan di akhir masa budidaya. Itu siap dijual sudah. Untuk menjual lele juga kita tidak menjual serentak. Jadi produksinya itu tergantung dari besar kecilnya lele. Jadi misalnya dalam satu vlog kita taruh 1000 ekor misalnya. 1000 ekor kita tidak panen sekaligus. Karena apa? Karena pertumbuhan daripada lele itu berbeda-beda. Ada yang cepat sekali, ada yang sedang, ada yang terbelakang pertumbuhannya, agak-agak lambat. Nah, kalau yang pertumbuhannya cepat, dalam 2 bulan pertama itu, dia sudah bisa mencapai size atau ukuran per kilo itu antara 5, 6, sampai 7 ekor per kilo. Itu dalam 2 bulan pertama. Tetapi dia hanya komposisinya hanya 20-30%. Itu di 2 bulan pertama. Itu. Kemudian masuk pada 2 bulan kedua itu, masuk pada bulan kedua, pada bulan ketiga, dia itu kita bisa panen juga dengan ukuran atau size 5, 6, 7 ekor per kilo itu antara 30%. Selanjutnya di bulan keempat atau bulan terakhir kita bisa panen sampai dengan 40%. Nah, tetapi sebelum itu 1 bulan pertama itu sekurang-kurangnya kita sudah melakukan penyortiran di setiap vlog itu. Supaya apa? Supaya kita bisa memisahkan yang kecil dengan yang kecil, yang besar dengan yang besar. Untuk apa? Untuk menghindari kanibalisme. Iya, Karena lele itu terkenal dengan kanibalisme. Betul. Nah, kanibalisme kalau dia sebatas menggigit atau merobek-robek temannya, tidak masalah. Tapi kanibal yang paling ditakuti itu kalau si lele tadi sudah terlampau besar,
Kemudian ada yang masih kecil-kecil begini, dia telan. Nah, satu kali kalau dia telan untuk dia kenyang bukan cuma 1 ekor, 2 ekor, bisa 10 ekor, 20 ekor untuk lele yang besar begini. Rugi ya Pak, jadi Rugi. harus ada nyortirnya itu tadi Harus ya. nyortir. Iya, iya. Paling tidak di 1 bulan pertama itu kita harus nyortir supaya kecil dengan kecil, besar dengan besar. Itu dijamin selanjutnya dia punya populasi akan bagus terus. Nah, itu ini kita bicara mengenai bibit dengan pakan ya, Ya. dengan mortalitas. Nah, kemudian masa budidayanya itu tadi. Nah, mulai dari 2 bulan pertama kita sudah panen 30%, kemudian 3 bulan ini berikutnya kita sudah bisa panen 30%, dan yang terakhir 4 bulan terakhir itu kita panen sekitar 40%. Ya. Kalau Betul. mortalitasnya di bawah 10%, oh ya memang luar biasa. Nah, ini kita berbicara mengenai bagaimana kita melakukan budidaya. Kemudian berkaitan dengan selera ya. Ya. Selera konsumen di pasaran atau para pelanggan pada umumnya, mereka itu lebih suka lele konsumsi itu yang size-nya itu 5, 6 sampai 7 ekor per kilo. Ya. Kalau di atas itu kurang begitu suka. Nah, karena apa? Karena kalau kita jual dengan size misalnya 8, 9 sampai 10, mereka di sana tidak bisa sajikan per porsi itu 1 ekor, tidak. Jadi mereka harus sajikan 2 ekor. Jadi kalau secara ekonomis memang mereka rugi. Tapi kalau mereka ambil yang size 5, 6, 7, 1 kilo, mereka setiap porsi mereka hanya sediakan 1 ekor. Iya. Jadi keuntungan pada level ini usaha hilir itu memang cukup tinggi. Jadi itu yang memberikan dorongan untuk mereka bagaimana mereka meminta lele konsumsi yang ukuran 5, 6, 7, 1 kilo. Nah, ini kita sudah sampai di size ya. Semua size Sampai di size atau ukuran lele yang dikehendaki atau preferensi oleh konsumen atau oleh konsumen itu sudah sampai pada itu. Yang berikut kita berbicara mengenai pemasaran. Kalau yang saya alami selama ini memang kurang lebih 13 tahun, saya memasarkan lele itu sepertinya tidak ada hambatan. Iya, tidak ada hambatan. Karena apa? Karena di satu sisi permintaan akan lele ini selalu ada. Kalau kita amati, hampir setiap hari itu warung-warung tancap itu selalu bertambah. Tiba-tiba ini hari muncul warung tancap di sini. Setelah selang 1 minggu, warung tancap di sini. Nah, dulu kalau kita lihat sepanjang jalan Timur Raya, warung itu untuk 3-4 tahun yang lalu, warung tancap itu mungkin masih bisa dihitung. Ada berapa warung. Tapi hari ini kalau kita mau hitung kiri kanan jalan, begitu banyaknya warung tancap yang siap menyediakan ayam lalapan, lele lalapan, bebek lalapan, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita ada jenis usaha yang berhubungan dengan itu, ayam, lele, atau bebek, ya kita bisa supply salah satunya ke situ. Bukan tidak mungkin. Jadi pengalaman saya selama ini berkaitan dengan pemasaran ini, saya hanya menghubungi 1 pelanggan. 1 pelanggan. Setelah itu, jaringan itu akan terbentuk dengan sendirinya. Karena apa? Dari pelanggan yang tadi ke pelanggan berikutnya saling berbicara gitu ya, Saling Pak? berbicara. Nah, karena Iya, apa? benar. Karena pelanggan yang ini ketika dia berhubungan dengan saya, setiap kali dia minta lele untuk konsumsi, saya selalu menyuplai. Nah, ketika misalnya ada ini warung-warung tancap yang lain yang datang mampir ke warungnya, begitu mereka melihat, loh, dia ini kok lelenya selalu ada terus. Dari mana sih dapat lelenya? Nah, dia bilang, iya kalau mau dapat ini orangnya bisa hubungi sendiri. Begitu ini dia hubungi saya, kan nomor baru. Saya nanya dia, tahu dari mana? Dia bilang, oh ini dari Mas Rofik. Oh begitu ya? Oh iya. Butuhnya berapa? Saya butuh 5 kilo. Oh oke, siap diantar. Nah, kalau pelanggan sudah mulai bertambah 1, bertambah dan bertambah, mau tidak mau, suka tidak suka, kolamnya juga kita harus perbanyak, bibitnya harus kita perbanyak, penanganannya harus sudah lebih intensif. Nah, Okay. supaya apa? Supaya bisa menjangkau pelanggan-pelanggan yang membutuhkan jasa kita untuk menyuplai lele konsumsi. Itu dari aspek pemasaran ya. Kemudian yang berikut dilihat daripada harga. Kalau harga ini saya mau katakan, kalau untuk saya ya, harga lele itu saya bisa jual di atas 20.000 juga sudah mendapatkan keuntungan. Karena apa? Karena pada tingkat saya TPP-nya, titik pulang pokok antara biaya dengan biaya pemeliharaan lele, dia punya harga produksi itu berapa? 20.000. 20.000 aja. 20.000. Nah, jadi kalau saya jual 25.000 sebenarnya sudah untung. 30.000 sudah untung. Hanya karena hari ini di Kupang orang sudah jual lele di atas harga 40.000 semua, ya saya jual dengan harga 40.000 per kilo saat ini. Nah, Ikut harga pasar ya, Pak? Ya, di bawah sedikit harga pasar. Supaya apa? Supaya Laku. jangkauannya bisa lebih luas dan
bisa lebih penetrasi ke pasarnya tidak terlalu sulit. Nah, itu. Dan untuk menggait lebih banyak pelanggan yang mau berafiliasi dengan kita berkaitan dengan kegiatan usaha mereka di warung-warung tancap tadi. Nah, itu dari aspek pemasaran. Jadi kalau saya mau katakan kepada teman-teman yang memang mau para petani, stakeholder atau teman-teman Baper yang mau usaha lele bagi saya sangat sangat bagus. Nah, sangat bagus. Saya alami sendiri loh, 13 tahun. Nah, itu. Sampai Jadi hari ini, terakhir ini sekarang Bapak sudah pelihara bibit berapa? saya sekarang yang ada yang stok sekarang tuh di atas 30.000. Udah 30.000 Di atas ekor. 30.000-an. Dari yang dulunya cuma 300 ekor. Iya. Iya kan Pak ya? 300 ekor, ya. Sudah 30.000 ekor. 30-an 10 kali lipat ya Pak? Iya. 100 kali lipat. 100 kali lipat loh. Nah, terus Bapak selain tadi untuk dijual sebagai udah panen gitu, Iya. Bapak menyediakan bibit juga nggak? Kalau misalnya kawan Baper mau datang untuk Iya. beli bibit ke Bapak itu bisa juga? Saya sekarang menyediakan bibit. Hanya begini, kalau teman-teman mau membutuhkan bibit dari saya, ada syaratnya. Teman-teman beli bibit dari saya dengan harga tertentu. Saya terus terang, saya buka harga di sini, open harga. Iya. Bibit di saya ada 2 harga. Harga Rp1.000 dan Rp1.500 per bibit per ekornya. Tapi syaratnya, kalau bibit ini ambil bibit dari saya, begitu dia pelihara 2-3 bulan lelenya sudah besar, wajib jual ke saya. Tidak boleh jual ke orang lain. Harus kembalikan ke saya. Baru saya distribusikan ke jaringan pemasaran yang sudah ada. Seperti itu. Gitu ya Pak. Ya, karena apa? Karena kalau misalnya dia ambil dari saya dengan harga Rp1.000, saya akan terima dari dia dengan harga Rp38.000. Iya. Karena apa? Saya harus mendapatkan margin. Iya. Karena pada hari ini saya masih jual dengan harga Rp40.000. Tapi kalau dia ambil dari saya dengan Rp1.500, maka saya ambil dari dia dengan harga Rp40.000 per kilogram. Walaupun saya melepasnya dengan Rp40.000, tapi marginnya sudah saya ambil dari bibit. Nah, saya margin tidak ambil lagi dari lele konsumsinya, tapi dari bibitnya. Dari bibitnya ya. Sudah ada Iya. margin Rp500. Tapi Bapak jadi tetap penguasa pasarnya. Ya, kalau untuk pasar betul ya. Kalau jaringan yang sudah terbentuk ini sekarang itu sudah sekitar 30-an pelanggan. Jadi mabuk. Nah, kita mau melanggan ini mau melayani 50-60 penjual gampang. Tapi melayani 5 pelanggan yang non-stop itu susah. Oke. Susah. Ya. Aduh, Pak, kok kira ini sangat komplit ya. Sampai saya tuh nggak bisa berkata-kata. Akhirnya yang Oh, iya. timbul di pikiran saya tuh saya bertanya-tanya gitu. Iya, iya. Dan saya menyimpulkan kalau misalnya di sini karena waktu ya kawan Baper kita nggak berlama-lama. Iya. Jadi kalau kawan Baper pengen tanya-tanya tentang ternak lele ini dan sangat menjanjikan ini, kawan Baper jangan lupa hubungin kontak di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang. Nah, dan yang paling utama dari yang kita bincang-bincang tadi ya Pak, saya ada nangkap 3 gitu. Oh, iya. Yang pertama itu jangan takut gagal, tetap coba gitu ya Pak. Iya, Yang iya. kedua jangan diam di tempat, Oke. jemput bola. Pergi ke toko atau warung tancap gitu ya Iya. kan, langsung tanya mau lele nggak gitu ya. Yang Iya. ketiga itu jangan takut rugi gitu ya Jangan Pak. takut Pasti ada pasar ya gitu Iya. yang akan kita tuju. Oke. Nah kawan Baper udah kayaknya ada niat untuk berusaha ternak lele. Pokoknya jangan lupa untuk hubungi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang dan langsung kontak Bapak Frans. Bapak bersedia kan dikontak oleh kawan-kawan Baper? Siap. 24 jam enggak ini Pak? Boleh. Tapi ingat kawan Baper, Pak Frans ini butuh Iya. tidur juga waktu Iya. malam ya. Nah oke Bapak, terima kasih untuk bincang-bincangnya hari ini. Semoga Bapak sehat selalu dan sukses selalu di dalam usahanya Iya, untuk sukses, menginspirasi Ibu Sofi. kawan-kawan Baper semuanya. Oke. Dah, terima kasih. kawan-kawan Baper jangan lupa untuk LCS, like, comment, subscribe di BPP Kupang Media. Jangan lupa untuk lihat di YouTube-nya podcast hari ini ya, podcast Bapak Fransiskus Bapak. Dan kawan Baper, kami juga tetap mengundang kawan Baper, mengajak kawan Baper untuk tetap menyaksikan episode-episode berikutnya yang lebih menarik lagi dan kami janjikan pasti akan menginspirasi. Dah, cayo!